Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, hari ini dalam acara Jejak Belambangan kali ini saya ada di situs Pura Beji Anantaboga, di mana situs ini adalah peninggalan daripada Eyang Resi Markandia. Bagaimana keseruannya? Ikuti saya dalam acara Jejak Belambangan episode Pura Beji Anantaboga. Situs Pura Beji Anantaboga ini berada di daerah kawasan Glimor, dan di sini termasuk juga daerah dari perhutani. Berdiri di lahan seluas 3 hektar dan menempati kawasan Kesatuan Pemangku Hutan KPH Glenmore di Dusun Gunung Sari, Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore. Di sini semua tempat peribadatan ada, mulai dari Hindu, Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Konghucu, dan aliran kepercayaan ada di sini. Seluruh tempat ibadah ini dibangun menyatu dengan lingkungan alam, yaitu hutan pinus dan bebatuan yang berbentuk gumuk atau gundukan batu. Di situs Pura Beji Anantaboga ini ada satu peraturan yang mana bagi perempuan yang sedang berhalangan atau sedang datang bulan tidak diperbolehkan untuk masuk ke situs Pura Beji Anantaboga ini. Dan bagi pengunjung yang bercelana atau rok pendek juga di sini disediakan kain penutup. Rahayu. Pripun Pak Wartos e? Saya mawon kasebipun paring berwaras. Nggih, Mbah. Ngapunten jenengan saking pundi? Dalem. Nggih. Dalem Joko Senggono, Mbah. Saking Kendali Sodo Sumber Sewu. Nggih. Sumber Sewu kalih lapangan. Nah, nggih, lapangan sak ngidul sekedhik niku wonten mengke wonten mriku. Ya menawi lek kula saged mlampah-mlampah. Nah, katuran mawon maturan mriku. Mbak katuran mampir. Lek mbon semerep arah-arah niku kula kok kering ten kathah sederek. Nah, nggih. Nggih, ngapunten Mbah, paring asma sinten? Kula Pak Gini. Mbah Gimin. Mbah Mangku Katijan. Mangku Katijan nggih. Niki ngapunten Mbah Min, niki kula sak rencang niki badhe nyuwun izin, Mbah. Niki kula damel acara teng Banyuwangi 1 TV. Niki wonten ndungkap masalah sejarah, Mbah. Badhe ndungkap sejarah teng Pura Beji Anantaboga menika, Mbah. Oh, Nggih. ya namung ngeten. Niku lek jenengan kepengin ngertos dununge wonten Antaboga. Ya mboten niki mangke lek dipun detilaken mungkin mawon ya. Mboten sekap sak jam ya. Nggih. Niku namung dipendet mawon sekedhik-sekedhik sing penting niku jenengan ngertos sejarah lan ngertos nggih ngapunten saderenge jenengan tanglet wonten ngertos keadaan wonten mriki teng mriki yang Antaboga utawi petilasan Resi Markandia awale niku wau teng saderenge dibuka wonten mriki niki pun wonten Antaboga nggih Bapakan Resi Markandia. Sakbibare niku pun ditata niki kula sanjang kalih wonten keadaan wonten mriki dados peraturan Sang Hyang Antaboga teng mriki niki sakderenge mlebet
wonten sentral Antaboga utawi pertapaan Resi Markandeya saderengipun jenengan sok sinten mawon ya niku melukat sakipari melukat niki minggah wonten mriki mangke tujuane napa tujuan jenengan bekti wonten mriki. Terus teng mriki niki mboten wonten perbedaan tentang agama. Tapi mboten wonten perbedaan kula lan jenengan niku napa saking tiyang Madura napa tiyang napa niku teng mriki niki dalam nyatoaken dalam kerukunan. Kerukunan dalam beragama nggih, Mbah nggih. Dados teng mriki peraturane dados sakderenge mlebet wonten mriki jenengan melukat rumiyin. Nek melukat niku wonten melukatan damel pakaian gamben kuning. Nek mantune niku mangke nek sampun gantos baju sing damel pakaian sing damel sembahyang niku mangke mlebet wonten mriki. Nek sampun mriki teng mriki niki wonten pelinggih kathah. Nggih. Terus sak sampun wonten mriki kantun jenengan kantun tutaken utawi wonten petunjuk saking yangi menika jenengan wonten pundi monggo dipun anut utawi dipun bekteni. Misale jenengan ketarik wonten Lembu Nandini kalih Padmasana niku pun sampai jenengan anggap niku gadane tiyang Hindu. Wonten Dewi Kwan Im niku gadane tiyang Buddha utawi tiyang Konghucu niku pun dianggap gadane tiyang niku dianggap sedaya niku wau gadane piyambak nggih, Mbah. Wonten Bunda Maria, wonten Yesus niku mboten gadane tiyang niki mboten. Terus sedaya teng mriki niki gadan kula kalih gadan jenengan sok sinten mawon sing bekti wonten mriki monggo. Niku berarti jenengan teng mriki dipun panggil kalih yange utawi Sang Hyang Resi Markandeya wonten Bunda Maria utawi wonten Yesus berarti Sang Hyang Antaboga menika ngimutaken hati jenengan monggo lah jenengan bekti wonten sinten mawon terus mboten wonten perbedaan. Tujuane teng mriki menika nyatokaken dalam kerukunan. Wonten musholah, wonten Bunda Ratu Segara niku mboten wonten gadane niki. Walaupun niku gadane musholah nggih gadane tiyang Hindu, nggih gadane tiyang Katolik. Terus walaupun musholah niku mboten gadane sinten-sinten sak gadan kula kalih jenengan sami. Berarti sinten ingkang mriki monggo sesuai dengan kemantepan atine piyambak ngoten, Mbah nggih. Terus pun sampai gampangane niku niki kok disekat niki gadane tiyang muslim, gadane tiyang Hindu, gadan mboten. Nggih, Sok sinten mawon tentang wonten dusun niku wonten keagamaan, nek wonten mriki mboten wonten keagamaan. Wontene namung dalam kerukunan. Kerukunan beragama nggih, Mbah nggih. Nggih. Kula kinten niki nganu Mbah, kula badhe nyuwun izin badhe mirsani sedaya lokasi ingkang wonten mriki. Sakbibare niki mangke dalu kula badhe nglanjutaken malih penjelajahan datang acara Jejak Blambangan niki. Monggo nyuwun pangestunipun. Sedaya menika monggo dipun bakteni utawi dipun pundhut gambar-gambaripun kesane mangke jenengan wangsul wonten mriki kesane wonten napa nggih kadang-kadang wonten Antaboga sampean enten napa mawon mungkin mboten gadah datane jenengan kula nggih malah sing diklerakaken. Lah nggih bener jenengan mantun tuti mriki. Nggih. Monggo nyuwun sedaya monggo. Izin rumiyin Mbah nggih. Nggih, rahayu Mbah, rahayu. Monggo. Pemirsa, jadi tadi seperti yang Mbah Gimin katakan juga bahwa beliau sebagai pemangku di Pura Bejian Antaboga ini sudah memberikan keterangan bahwa di tempat ini bukan milik umat Hindu saja, tetapi dari kelima agama juga bisa datang ke sini. Itu dibuktikan dengan adanya Dewi Kwan Im, dengan adanya patung Yesus, patung Bunda Maria, dan patung Bunda Ratu Kidul sebagai manifestasi dari aliran kepercayaan. Bahkan di sini juga ada musola yang dibuat untuk umat Islam. Tapi saya tekankan lagi bahwa di Anantaboga ini
tempat untuk kerukunan umat, bukan hanya satu umat beragama. Jadi baik itu Islam, Kristen, Buddha, Katolik, Hindu, ataupun aliran kepercayaan yang mengikuti kata hatinya, yang mengikuti rasa untuk datang ke sini, silahkan. Mungkin nanti kita akan lanjut ke tempat pelukatan. Apa arti tempat pelukatan? Sebelum malam nanti kita eksplor bersama tim Jejak Blambangan. Kita akan melihat, mengenal lebih dekat di mana tempat-tempat di dalam lingkup Pura Beji Anantaboga ini dan apa saja namanya kita telusuri siang hari ini. Kula nyuwun pamit riyen badhe mirsani. Monggo. Monggo, bae rahayu. Rahayu. Wes, kat. Pemirsa Jejak Blambangan, bisa kita lihat di belakang saya ini adalah tempat pelukatan, yang mana setiap pengunjung yang datang ke sini itu diwajibkan untuk melukat di sini. Apa makna melukat? Nanti malam kita ngobrol bareng dengan Mbah Mangku Gimin apa tentang makna melukat, arti kata melukat itu apa yang sebenarnya. Untuk sekarang kita akan melihat dulu dari dekat seperti apa tempat melukat itu. Ikuti perjalanan saya terus dalam acara Jejak Blambangan Banyuwangi 1 TV. Pemirsa, kebetulan di sini juga ada pengunjung. Saya juga nggak tahu maksud beliau apa ke sini. Kita mencari tahu dulu apa tujuan beliau ke sini, ke Pura Beji Anantaboga ini. Ikuti saya. Rahayu, assalamualaikum. Waalaikumsalam Rahayu. Ngapunten, Inggih. Mas paring asma sinten Mas? Wiji Haryanto. Mas Wiji Haryanto nggih, Mbak Wida. Mbak Wida. Layate garwane? Sanes adik. Oh, rayine Nggih, nggih. rayipun. Ngapunten Mas Wiji. Nggih. Jenengan daleme pundi? Kali baru. Kali Baru nggih, daerah Kali Baru pundi niku? Kali baru Kilen. Caketipun lereng Gumitir. Oh, caketipun lereng Gumitir. Nggih, terus. Jadi pemirsa, Mas Wiji ini berasal dari Kali Baru, dari dekatnya lereng Gumitir. Ngapunten Mas, mbok pilih kula badhe tanglet. Nggih. Mriki niki wonten acara napa Mas? Napa berliburan napa wonten memang wonten napa niki? Monggo. Oh, nggih. Pertama niku memang kula kali adik ini kan juga pertama liburan. Di samping itu mencari ketenangan di segi ya di luar lah. Nggih. Minta bantuan, nggih, sekiranya saya sama adik diberi ketenangan untuk menjalani hidup yang lagi gonjang-ganjing kayak gini. Oh gitu Mas. Nggih. Ngapunten, jenengan niki kula badhe tanglet nggih. Nggih. Jenengan agami napa? Islam nggih. Islam. Lah, niki kebetulan kula badhe tanglet teng mriki kan kebak kados patung-patung ngeten iki Nah, nggih. nggih. Mungkin ada sebagian orang lain mengatakan ini syirik, ini musyrik, kan gitu toh. Nah. Lah, pripun miturut Mas Wiji pandangan Saya itu? pribadi perihal menyikapi seperti ini kan semua tergantung dari niat. Niatnya Nggih, saya nggih, itu seperti apa? Nggih. Nah, kalau niat saya untuk menyembah beliau ya mohon maaf. Saya punya kepercayaan sendiri. Dan niatnya saya ke sini kan mencari ketenangan, mencari ya bisa dibilang ikhtiar lah. Betul. Gimana betul. caranya seandainya jalur yang ini bisa membuat saya sama adik tenang, ke karir juga nanti bisa lancar ya apa salahnya. Tapi kan Ngapunten, Mas. Sampun Nggih. ping pinten mriki, Mas? menawi saking mriki nggih alhamdulillah tadi sering. Berarti sering mriki nggih. Nggih. Cuma Karena siang nggih mriki nggih. siang yen dalu paling boten nggih benten malih mangke. Oh, benten malih. Dadi niku nggih kula matur sembah nuwun teng Nggih, Mas Wiji, sami-sami. Mbak E. Mugi-mugi napa niat hajate kinabulan. Amin, amin, amin. Niat datose ngoten. Amin. Jadi pemirsa, agama bukan merupakan satu patokan untuk siapapun yang bisa ke sini. Jadi saya pertegas lagi bahwa siapapun, agama apapun boleh datang ke sini.
tidak harus Hindu, tidak harus Islam dan lainnya. Di sini mengedepankan adalah kerukunan antar umat beragama. Dan seperti yang Mas Wiji bilang tadi, semua tergantung niatnya. Jadi tetap jaga niat kita, tetap jaga hati kita, jangan pernah menduakan Tuhan dan tetap dalam ajaran agama kita. Tetapi untuk sarana, untuk menyampaikan apapun menurut rasa kita itu bebas, apapun bisa. Jadi seperti itu pemirsa, tetap ikuti saya dalam acara Jejak Belambangan Banyuwangi 1 TV. Pemirsa, kita akan melihat bagaimana suasana atau kondisi di tempat ini, yang mana di sini adalah tempat untuk melukat. Melukat itu dalam artian untuk melebur atau menghilangkan dosa-dosa kita. Tapi pada dasarnya dosa itu semua kembali ke diri kita sendiri, yang bisa melebur adalah Tuhan. Jadi di sini adalah simbolis untuk membersihkan diri. Jika tadi kita dari rumah punya niatan jelek, itu dari sini sebelum kita naik ke atas itu harus melukat dulu di sini. Tapi sebelumnya saya buka sepatu dulu karena bukan takut basah, ya memang peraturannya begitu. Jadi di sini ada dua tempat. Yang pertama di sini ada pria, di sebelah sana untuk wanita. Dan di sini ada juga sebuah patung, yang mana ini adalah patung dari Dewa Ganesha. Jadi di sini pemirsa, di sini adalah tempat untuk melukat untuk pria. Jadi di sini ada sekitar di sini ada sekitar 12 pancuran atau mata air, yang mana setiap orang yang melukat itu wajib membersihkan atau mencuci muka di setiap pancuran ini. Airnya sangat dingin pemirsa dan sangat seger. Kebetulan ini di kaki Gunung Raung, jadi selain suasananya dingin, airnya pun sangat seger.
Pemirsa, dari pertama tadi di sana kita membersihkan diri, cuci muka di ke-12 air itu, pancuran itu. Terus kemudian kita lanjutkan ke sini. Di sini adalah situsnya Dewi Uma. Jadi terakhir kita membasuh di sini di ke-5 pancuran yang ini ya. Dan kemudian setelah kita membasuh muka dan cuci tangan atau cuci kaki, kalau saya tadi sempat meminum air ini 3 kali, ya sesuai dengan kepercayaan saya, air itu sifatnya dingin dan air itu bisa melambangkan satu rezeki, satu kelancaran dalam usaha. Jadi seperti itu. Adapun semua hasilnya tetap kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, di sini tepatnya di belakang saya itu, di pohon besar itu, di situ adalah tempat Eyang Resi Markandia melakukan pertapaannya. Yang mana nanti malam kita akan eksplorasi tempat ini. Ada energi apa saja yang ada di sini dan ada apa saja wisik ataupun petunjuk yang akan kita dapatkan malam ini. Tetap bersama saya Ki Joko Gondrong dalam acara Jejak Belambangan Banyuwangi 1 TV. Pemirsa, setelah di sana tadi itu tempat pertapaan Eyang Resi Markandia, kita akan mencoba melihat lagi bangunan yang ada di sekitar Pura Bejiananta Boga ini. Di atas bukit itu terdapat satu Padmasana juga dan ada satu patung sapi, bisa dikatakan itu tadi adalah tempatnya Nandini atau seekor sapi. Ada apa di sana? Ikuti perjalanan saya, pemirsa. Pemirsa, bisa Anda lihat tadi ya, selain di sana ada patung Bunda Kuan Im, di ujung sana juga ada patung Yesus, ada Bunda Maria, ada Ratu Segoro atau simbol daripada Eyang Ratu Kidul. Jadi nanti satu tempat ini kita telusuri satu persatu. Nggak tahu tadi katanya Mas kameramen walaupun siang ini merasakan sedikit gimana tadi, Mas? Ya merinding sih. Merinding ya. Iya. Apalagi selain itu yang jenengan rasakan tadi? Ya energi gimana ya? Gimana apa? Energi apa tuh namanya? Yang dirasakan di tubuh jenengan apa tadi? Ya tenang, merasa tenang lah. Nah, tenang. Cuma nggak ada agak tubuh agak merinding iya, atau apa? Merinding juga. Jadi gitu ya. Oke. Iya. Sekarang kita lanjut, kita menuju ke Padmasana dan Nandini.
Kebetulan di sini tempatnya agak tinggi pemirsa, jadi kita bisa melihat yang ada di bawah sana, baik itu sendangnya Dewi Kwan Im ya. Jadi di situ kalau kita lihat di sini, nah ini adalah tempatnya Dewi Kwan Im. Nanti kita akan telusur ke situ pemirsa. Jadi untuk sekarang kita mendeteksi dulu apa yang ada di Nandini sini. Seperti apa nanti energinya yang ada di Nandini sini, saya nanti malam akan mencoba berinteraksi dengan hal-hal gaib yang ada di Nandini ini. Jadi kalau saya melihat pemirsa dari bentuk Padmasana ini dan membandingkan dengan lukisan Demuler yang ada di buku, di situ tergambar ada 2 buah naga, 2 ekor naga yang mengelilingi, dan di tengahnya ada 1 patung yang katanya waktu itu bentuknya menyeramkan. Jadi ternyata 2 sosok naga tersebut itu adalah naga Basuki dan naga Taksaka, yang mana beliau adalah sebagai penguasa lautan dan penguasa daratan, atau bisa dikatakan dipercaya sebagai penguasa daratan dan penguasa lautan. Jadi ini adalah salah satu bangunan yang ada di kawasan Pura Beji Anantaboga. Jadi ini saya ambil dari yang paling ujung ya, kalau bisa dikatakan ini ujung sebelah sisi kanan daripada pertapaan Eyang Resi Markandia. Sekarang kita akan melanjutkan ke tempat-tempat yang lain lagi, karena di sini saking banyak tempat. Jadi kita tahu sendiri ada 5 agama dan 1 kepercayaan, semua diberikan simbol di sini. Jadi setelah ini kita akan pindah lagi ke lokasi yang lain, di mana di situ tadi saya sebutkan, di situ di bawah sana ada lokasi daripada simbol dari Dewi Kwan Im. Kita ke sana sekarang. Rahayu, Kang. Rahayu. Paling asma sinten? Kula Winato. Mas Win. Ngapunten. Tang mriki kan wonten sendang niki nggih. Nggih. Niki sendang napa niki? Naga Boga. Naga Boga nggih. Niku napa? Naga Boga niku sendang untuk napa niku? Dipercaya untuk napa? Damel kesehatan, Pak. Damel intine damel kitane gadah kesel-kesel penyakit nggih. Niku saged niku mendhet toyone saged. Nggih, saged. Dadi ingkang mriki nggih. Nggih. Oh, jadi pemirsa, di sini ada 1 sendang yang namanya Naga Boga nggih. Jadi diambil dari sendang Eyang Anantaboga. Jadi di situ dipercaya sebagai tempat airnya bisa diminum dan untuk kesehatan. Kita sebentar lagi meluncur ke sana. Nyun sewu, kula badhe mrika nggih. Monggo rahayu. Rahayu. Pemirsa, disinilah letak sumber Anantaboga atau sumber Naga Boga, yang mana airnya ini dipercaya bisa untuk mensugesti menyembuhkan berbagai macam penyakit. Cuma perlu diingat, tidak sembarangan untuk datang ke sini, harus dengan
apa ya, yang tadi sudah saya sebutkan di awal, harus dengan niatan yang benar-benar ikhlas lahir batin, semua karena Allah, semua lillahi ta'ala. Percaya atau tidak bahwa air ini mengandung khasiat, monggo dibuktikan saja. Jadi disinilah letaknya sumber atau pancuran Eyang Nogobogo atau Eyang Anantaboga. Dan satu, di sini nggak ada ini ya, nggak ada sumber listrik, nggak tahu sistemnya gimana. Dari apa saking derasnya air sumber sehingga bisa mengalir sendiri seperti pancuran ini. Pemirsa, di sini ada sebuah bangunan lagi yang kalau saya lihat bentuknya dan menurut dari pemangku di sini tadi, di sini adalah Padmasananya Ibu Pertiwi. Jadi Ibu Pertiwi ini adalah bumi ini yang mana di situ beliau memberikan semua kebutuhan umat manusia, baik dari air, tanaman, semua tumbuh di Ibu Pertiwi. Jadi ini adalah simbolis dari Ibu Pertiwi atau Padmasana Ibu Pertiwi. Pemirsa, yang seperti yang saya ucapkan di awal tadi, bisa kita lihat sendiri di sini ada satu simbol patung yang mana di sini menceritakan tentang siapa ini, atau ini adalah Yesus setelah disalib. Jadi kita lihat dari ilustrasi patung itu, di sininya berdarah. Jadi ini adalah monumen peringatan bahwa bagaimana cerita Yesus Kristus dahulu. Dan juga di sini, di tempat yang lain daripada di sini, ada satu patung atau simbol dari Bunda Maria dan Yesus Kristus. Nah, di sini membuktikan kalau tadi ada Padmasana itu identik dengan agama Hindu, dan kalau kita lihat di sini ada patung Yesus dengan Bunda Maria ini adalah identik dengan agama Kristen atau Katolik. Nah, nanti di sana ada satu musola dan juga ada patung daripada Bunda Ratu. Semakin menjelaskan bahwa di sini memang benar-benar sebagai tempat berkumpulnya 5 agama sebagai satu simbol kerukunan umat beragama, dan semua ini tetap dalam satu naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya tekankan lagi, apapun agama kita, apapun kepercayaan kita,
tetap yakin dan percayalah kepada agama Anda masing-masing. Tapi ingat, kita adalah satu kesatuan bangsa Indonesia. Dan kita berbineka tunggal ika. Jadi semua harus saling menghormati satu adat, satu agama yang berbeda-beda. Tapi kita tetap satu, yaitu Indonesia. Pemirsa, di sini kembali saya menunjukkan begitu di Pura Bejianan Taboga ini sangat mendukung atau sangat menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Dan di sini di belakang saya ini ada sebuah patung yang simbolis untuk Dewi Kwan Im. Jadi di sini terjaga dan tertata rapi bahwa simbol Dewi Kwan Im ini adalah simbol dari agama Buddha. Jadi tadi setelah Hindu, Kristen, Katolik, di sini ada Buddha. Di sana nanti saya akan menunjukkan bahwa di sini juga ada musola atau masjid untuk umat Islam. Di sini saya melihat ada rombongan umat Hindu yang telah sembayangan ya. Saya akan coba menghampiri mereka dan akan bertanya mereka di sini melakukan ritual apa atau melakukan sembayangan apa. Om Swastiastu. Saking pundi niki Mas? Saking Papua, Sorong Papua Barat. Saking Irian Jaya mereka. Okay. Jadi pemirsa bisa didengar sendiri, beliaunya ini sekeluarga nggih. Sekeluarga dari Papua Barat Sorong. Sorong Papua Barat. Nah, nyuwun sewu Mas badhe tanglet riyen nggih. Tasih saged Jawi to? Tasih Jawi. Mengke dangu teng Papua supaya Jawine. Wonten nggih bahasa Papua. Jadi ngeten Mas. Napa tujuan jenengan tebih-tebih lho nggih niki. Dan pemirsa bisa dihitung sendiri ya biaya pesawat dari Papua ke sini berapa orang ini. Nah,
inilah bukti bahwa satu keteguhan keyakinan dari saudara kita ini umat Hindu, walaupun jauh di Papua, di Sorong, beliau datang ke sini ke pertapaan Resi Markandeya. Nah niki wau niate pripun Mas? Kok tebe-tebe? Napa teng Papua mboten wonten pura? Lah setengkara teng mriku pura kathah. Kathah nggih, leluhur nggih kathah nggih. Nah, kok tebih mriki pripun niki? Ya pertama niatnya itu kita kan pas dengar memang dari Rama Mangku Muda namanya Mangku Pakimin dan rombongan yang dari Papua dulu pernah ada yang berita kalau ada antaboga yang di daerah Gunung Raung gitu. Ya. Tadi kencang sedikit ya, suaranya. Agak penasaran dan ingin tahu, semoga karena itu Kare atau Maharesi yang ada di sini mungkin keluarga saya sendiri dengan saudara Mas Oplik, saya Made Pujo. Ini niatnya supaya kita ini satu keluarga ini ada keayeman, ketentreman dalam bahtera menghadapi kehidupan yang di dunia-dunia apa yang digital kah, modern dunia yang serba carut marut sekarang ya. Mungkin karena kita ingin bahasanya ingin napak tilas. Napak tilas. Semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, ya namanya orang mungkin nanti terus terangan jujur kita ini ingin dapat supaya punya anak yang suputra begitu loh. Oh gitu. Demi nusa dan bangsa. Nantinya betul. bisa untuk orang tua kita memiliki anak yang suputra pasti kan yo enak loh gitu. Oh gitu. Jadi secara garis besar mriki niku pengen kagungan momongan. Momongan ingkang suputra. Nggih, astungkara mugi-mugi Sang Hyang Widi paring kinabulan, Gusti paring kinabulan lan usaha jenengan tepi saking Sorong dipun paringi rahayu enggal kaleksanan. Niki badhe langsung wangsul. Aslinipun pundi? Asli Sembon Kedung Agung. Sembon Kedung Agung. Wow. Masuk Pesanggaran. Oh, Pesanggaran nggih. Celake Singgih Sarjono. Oh. Nggih. Paring asma sinten, Wo? Made Pujo. Mas Made Pujo. Panjenengan, Mas? Mas? Topik. Mboten damel made nggih. Mas Bagas. Mas Bagas. Mbaknya? Putri. Mbak Putri. Mbak sinten? Linda nggih, Mbak Linda nggih. Ini adik Satya. Ini namanya adik Satya ya. Ini satu keluarga ini jauh-jauh dari Sorong hanya untuk mengalap berkah di tempat ini di pertapaan Eyang Resi Markandeya. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan di sini selalu mendapat restu dari Tuhan, selalu mendapatkan berkah dari Tuhan dan mudah-mudahan juga dikabulkan setiap permintaannya oleh Tuhan. Matur sembah nuwun, Mas. Mugi selamat berangkat mriki wangsul malih mereka mugi-mugi tansah rahayu. Nggih, wilujeng selamat. Nggih, nderekaken. Nggih. Swastiastu. Pemirsa, di sini di belakang saya ini juga ada satu simbol patung dari Bunda Ratu Kidul atau Ratu Pantai Selatan, yang mana di sini menyimbolkan adanya sosok Ratu Pantai Selatan, dan di sini mewakili dari aliran kepercayaan. Seperti yang saya bilang tadi, 5 agama dan satu aliran kepercayaan ada semua di sini. Jika mungkin saya bisa dilihat di situ juga disiapkan
musola juga bagi umat Islam yang akan melaksanakan sholat. Jadi kelima agama dan satu kepercayaan yang ada di Indonesia ini, walaupun kita berbeda penyebutan, walaupun kita berbeda dalam tata cara, tapi kita tetap satu dalam naungan NKRI. Jadi Bhinneka Tunggal Ika sangat terasa sekali di sini. Tetap jaga persatuan, tetap jaga kesatuan, dan tetap salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Oke pemirsa Jejak Belambangan, tadi saya sudah menjelaskan apa saja bangunan yang ada di Pura Beji Anantaboga ini. Episode ini tidak berhenti di sini saja karena nanti malam saya akan mengeksplor tempat ini secara telisik gaib saya. Malam ini saya akan mengeksplor tempat ini untuk mengetahui energi apa saja dan bagaimana cerita di Pura Beji Anantaboga ini. Tetap dalam acara Jejak Belambangan Banyuwangi 1 TV. Rahayu, Rahayu, Rahayu.